kita sekalian, hari ini adalah hari Paskah. Paskah artinya dilewatkan. Nah, sebenarnya kata Paskah ini pertama kali adalah sebutan hari di mana orang Israel, saudaraku, keluar dari tanah Mesir. Dia dilewatkan, diselamatkan dari pembunuhan malaikat maut dalam tiap-tiap rumah terhadap anak sulung. Dan hari itu persis sama harinya, disitulah juga Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bangkit pada hari yang sama, hari Paskah. Itu maka Paskah bagi orang Yahudi dan bagi orang Kristen harinya sama, tapi maknanya berbeda, saudaraku. Makna Paskah bagi orang Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, dilepaskan dengan darah anak domba yang mereka sembelih, yang mereka oleskan atau sapukan di atas ambang pintu dan kedua tiang pintu rumah mereka. Tapi bagi saudara dan saya, Paskah adalah hari kebangkitan Yesus Kristus setelah dia selesai mencurahkan darahnya. Hari ini tema khotbah saya, saudaraku, apa yang sangat penting yang harus kita terima. Itulah yang menjadi tema khotbah saya hari ini. Apa yang sangat penting yang harus kita terima. Mari saya baca firman-Nya dari kitab 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Sebab apa yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, Rasul Paulus katakan ini adalah hal yang sangat penting bagi kekristenan, yaitu kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus dan kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang sangat penting yang orang Kristen harus tahu dan harus yakini dan harus percayai. Dan itulah yang membedakan saudara dengan orang-orang di luar Kristus. Orang-orang di luar Kristus tidak percaya kematian Kristus untuk menghapus dosa mereka. Tidak percaya kebangkitan Kristus membenarkan mereka. Tapi Rasul Paulus katakan, hal yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, apa yang telah kuterima sendiri. Jadi ini menjadi imannya, menjadi dasar imannya, saudaraku. Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, saudaraku, hari apa Yesus mati? Hari Jumat. Lalu dia bangkit pada hari Minggu. Berapa hari itu, saudaraku? Iya. Tapi sering orang bilang begini, orang Kristen salah. Coba hitung dengannya. Dia kan Jumat mati. Memang kalau kita hitung seperti versinya Indonesia, memang salah. Dia mati kan Jumat, Sabtu, Minggu, berarti 2 hari. Padahal firman Tuhan bilang hari ketiga. Nah, beda, saudara. Orang Yahudi menghitung hari langsung dihitung pada peristiwa kejadiannya. Jadi dia mati hari Jumat, langsung dihitung Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi beda cara perhitungan kita orang Indonesia dengan orang Israel sana. Ya, jadi orang-orang yang suka mengkritik Alkitab dia bilang begitu. Orang Kristen salah. Dia bilang Yesus mati hari Jumat dan bangkit pada hari ketiga. Mana hari ketiga itu katanya? Dia mati kan Minggu 3 hari katanya dia mati. Kan hanya 2 hari katanya. Enggak begitu, saudara. Orang Israel menghitung hari seperti itu. Hari peristiwa di mana terjadi langsung dihitung. Jumat.
dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan itu semua sesuai dengan kitab suci. Artinya saudara, Yesus mati di kayu salib, ya, dan dia dikuburkan dan dia bangkit. Itu semua sudah ada suratannya dalam suratan nubuat nabi-nabi sebelum dia. Sebelum itu semua terjadi, sudah diberitahu melalui nubuatan nabi-nabi, ya, sudah diberitahu sebelumnya. Jadi tidak muncul begitu saja. Jauh-jauh hari, bahkan ratusan, bahkan ribuan tahun sebelum terjadi, telah dituliskan di dalam kitab suci bahwa dia akan mati, dia disalibkan, cara matinya dituliskan di sana. Dia dikuburkan, kuburan siapa yang dia pakai, dia pinjam, saudaraku. Semuanya tertulis di dalam Alkitab, semuanya tertulis dalam kitab Perjanjian Lama dan digenapi di dalam Perjanjian Baru. Dan berita ini, hal ini Rasul Paulus berkata sangat penting, sangat penting. Ya, jadi kebangkitan Kristus, kematian Kristus adalah sangat penting bagi kita. Dia mati untuk menghapus segala dosa kita, dan dia bangkit menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia biasa, sekalipun dia datang dalam rupa manusia, tetapi sesungguhnya dia adalah Allah, saudaraku. Dia hanya mati untuk satu tujuan. Memang dia datang untuk mati, dia datang untuk berkorban bagi saudara dan saya. Lalu orang berkata, kalau dia Tuhan, kenapa dia bisa mati? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering saudara temui. Bahkan di YouTube banyak ini. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati katanya? Memang dia datang untuk mati. Itu saudaraku, memang dia datang untuk mati, untuk menyerahkan dirinya menjadi korban penebusan kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita, pemberontakan kita. Untuk itulah dia datang sebagai manusia, dan sebagai Tuhan dia tidak pernah mati, saudaraku. Itu maka dikatakan di dalam kitab Filipi, dalam keadaannya sebagai manusia ia telah mati. Dalam keadaannya sebagai manusia, dalam keadaannya sebagai Allah, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tidak pernah mati, saudara. Tidak pernah mati. Dan itu pun dia mati sebagai keadaan manusianya selama 3 hari, saudara. Hari yang ketiga setelah kematiannya dia bangkit untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah sendiri, dan dia adalah juru selamat kita, saudara. Dan kebangkitannya memberikan jaminan kepada kita bahwa kita pasti diselamatkan. Ayat 14 berkata, saudaraku, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita, sia-sia iman kita kepadanya. Kita akan tetap masuk neraka, saudaraku. Tapi Yesus bangkit. Dia telah mengalahkan dosa, dia telah mengalahkan maut, dia telah mengalahkan neraka. Dan dia berkata dalam kitab Wahyu, kunci maut dan kerajaan maut sudah ada di dalam tangannya, saudara. Aku telah memegang kunci maut dan kerajaan maut. Itulah neraka ada di dalam tangan Yesus. Tidak mungkin saudara dan saya dia lempar lagi ke neraka orang yang sudah dia tebusnya. Karena dia yang pemegang kunci maut dan kerajaan maut, dia yang pemegang kunci neraka, saudaraku. Saudara dan saya yang telah dia tebus, yang telah menerima tebusannya di Bukit Golgota, dan telah dibangkitkan, dibenarkan oleh kebangkitannya, tidak mungkin dia lemparkan lagi saudara dan saya ke neraka. Karena dia yang pegang kunci ke neraka itu, kunci kerajaan maut itu, saudaraku. Makanya milikilah keyakinan yang teguh di dalam Yesus. Dia bangkit dari kematian. Itu sebabnya dia dapat menyempurnakan kita di hadapan Allah. Saudara dan saya sempurna di mata Allah oleh karena dia bangkit dari kematian. Dia sendiri yang mengakui itu, saudaraku. Ya, dia sendiri yang mengakui kesempurnaan kita oleh karena penebusannya di Bukit Golgota yang membuat saudara dan saya sempurna di mata Tuhan, sama dengan dia, saudaraku. Ya, mari kita lihat di dalam kitab
Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 19 sampai ayatnya yang 23. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sore ini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat, yaitu saudara dan saya, yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Inilah hasil daripada keahliannya yang sempurna itu. Betapa hebat kuasanya bekerja di dalam kita, dan kita dijadikannya menjadi tubuhnya. Itu gambarannya, saudara. Saudara lihat di sini, jemaat yang adalah tubuhnya. Saudara dan saya adalah tubuhnya. Ini bahasa kiasan. Tapi begitulah kedekatan kita dengan Tuhan. Ini bahasa kiasan, saudara. Ya, bahwa kita gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu adalah tubuh Kristus. Coba saudara bayangkan, mungkinkah saudara membuang tubuh saudara? Tidak mungkin. Ini firman Tuhan katakan, oleh penebusannya itu saudara dan saya menjadi tubuhnya. Gambaran itu saudara Tuhan kiasan. Artinya bagaimana hubungan kita dekatnya dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita menyatunya dengan Dia, dengan Kristus. Hasil daripada karyanya di Bukit Golgota itu, saudaraku. Hasil daripada karyanya di Golgota itu. Ya. Jadi luar biasa katanya di sini. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Sering kita tidak melihat betapa hebat kuasanya bagi kita, saudaraku. Yang sering kita lihat betapa hebat pergumulan kita, betapa hebat masalah kita, betapa hebat iblis. Ini yang sering dilihat orang, bukan betapa hebat kuasanya. Lihatlah betapa hebat kuasanya dalam hidup saudara. Lihatlah betapa hebat kasihnya dalam hidup saudara. Itu yang perlu kita lihat. Sering orang mengagungkan setan, saudaraku. Ini setan bekerja luar biasa ini sekarang ini katanya. Ya, kuasa iblis bekerja luar biasa katanya. Kenapa dia mengagungkan iblis?
Saya baca dalam satu artikel, dia memusatkan perhatiannya bahwa dia sama dengan Kristus selagi dia ada dalam dunia ini. Ya, firman itu berkata, saudaraku, Yesus sekarang ada di sorga. Dia mengatasi segala kuasa, dia mengatasi segala pemerintahan, dia mengatasi segala kuasa kegelapan. Dan sama seperti dia, kita sekarang ada di dalam dunia ini, sama seperti dia. Jadi dia punya penyakit di dalam tubuhnya, penyakit benjolan, artinya ada daging tumbuk di dalam tubuhnya, saudara. Lalu dia percaya ini, dia berkatakan, Tuhan, firman-Mu berkata bahwa aku hari ini yang sedang ada di dalam dunia ini sama seperti Engkau. Ini dia katakan, saudara. Jadi dia mau dioperasi daging tubuh yang ada dalam tubuhnya ini. Ya. Dan dia percaya ini, dan dia berkatakan, Yesus, firman-Mu berkata bahwa aku ada di dalam dunia ini sama seperti Engkau. Dan Engkau tidak ada benjolan di dalam tubuhmu. Kau tidak ada penyakit di dalam tubuhmu, katanya. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian penyakit itu lenyap, saudara. Lenyap. Dengan kepercayaannya bahwa dia sama dengan Yesus selagi dia masih ada di dunia ini. Makanya renungkan itu, saudaraku. Pikirkan itu, bahwa kita sama dengan Kristus hari ini oleh pengorbanannya di kayu salib. Lihat diri saudara sama seperti Yesus. Kualitas Yesus menjadi kualitas hidup saudara. Kualitas hidup Yesus menjadi kualitas hidup Yesus, saudara. Itu sangat berkuasa. Ya, makanya kalau saudara sakit, perkatakan, sebagaimana Yesus ada, aku juga ada hari ini. Seperti Yesus ada, aku juga ada hari ini. Yesus tidak ada penyakit dalam dirinya. Maka penyakit tidak dapat bertahan lama dalam tubuh saudara. Memang kita bisa sakit, saudara. Tapi penyakit tidak boleh lama-lama tinggal dalam tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu jelas dikatakan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita bukan tempat penyakit, tapi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu maka kita perlu memiliki iman. Iman yang kita perkatakan, iman yang kita proklamirkan, iman yang kita deklarasikan bagi kita, saudara. Iman kita harus kita deklarasikan, harus kita nyatakan, supaya iman itu menjadi kenyataan. Iman itu dekat kepada muridmu, yang di dalam hatimu dan di dalam muridmu. Itulah firman iman yang kami beritakan kepadanya. Jadi Yesus Tuhan kita, Dia telah menang, dan kita ada di dalam Dia. Jadi suami saudara dan saya pemenang. Makanya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali orang-orang Pentakosta berkata seperti ini. Misalnya dia kan siap ibadah. Bagaimana tadi ibadah kalian? Menang. Ya. Bagaimana tadi ibadah kalian? Menang. Ada itu enggak? Hari ini sepi. Kalah katanya. Itu bukan pertanyaan yang benar. Makanya saya kan tidak pernah tanya seperti itu. Bagaimana tadi ibadah? Menang. Kita sudah menang kok, pemenang kok, selalu menang. Pemenang-pemenangan yang diberikan Yesus itu kekal. Kita yang membuat diri kita selalu kalah. Waktu kita berkata kita kalah. Oh, hari ini kalah katanya. Ya, tidak ada lagi istilah kalah bagi orang Kristen yang mengerti kitab suci. Makanya tadi dikatakan yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, katanya saudaraku, bahwa Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan kitab suci. Makanya pikiran kita harus sesuaikan dengan kitab suci. Perkataan kita sesuaikan dengan kitab suci. Kepercayaan kita sesuaikan dengan kitab suci. Bila tidak sesuai dengan kitab suci, jangan pakai saudara. Jangan ucapkan perkataan yang tidak sesuai dengan kitab suci.
bajunya telah diambil oleh abang-abangnya yang iri hati melihat dia. Jubahnya yang bagus, yang indah, yang diberikan oleh bapaknya Yakub, yang membuat saudara-saudaranya iri hati kepadanya karena dia lebih disayang oleh bapaknya. Saudara-saudaranya yang lain iri hati dan mengambil bajunya dan mencelupkannya, merobek-robekkannya dan mencelupkannya dalam darah domba, dan dia kirim ke bapaknya. Bukankah ini baju anakku Yusuf? Mungkin dia sudah dimakan oleh binatang buas, padahal dia jual, saudaraku, kepada pedagang kafilah Mesir. Tapi tahukah saudara, itulah anak tangga demi anak tangga menuntun dia, membawa dia kepada keberhasilan, saudaraku. Di sana juga dia dipindah masuk ke penjara, tapi justru itu yang membawa dia ke istana Firaun. Kelihatannya gagal, tapi dalam orang beriman tidak ada yang gagal. Amin. Ya, tidak ada yang gagal, saudaraku. Allah turut bekerja. 1 Korintus itu. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Ingat itu, saudaraku. Makanya jangan pernah putus asa. Dalam Kristus tidak ada kata putus asa. Dalam Kristus tetap ada harapan. Amin. Bahkan kalau mati pun, Rasul Paulus katakan mati adalah keuntungan bagiku. Ya, tidak ada keputusasaan dalam orang Kristen, dalam orang yang percaya Injil Yesus, Injil kasih karunia. Tidak ada kata putus asa, tidak ada. Senantiasa ada harapan, senantiasa ada harapan. Dan harapan itu tidak mengecewakan. Harapan itu bukan harapan palsu, tapi harapan yang pasti, karena Yesus telah bangkit, saudaraku. Dia telah bangkit mengalahkan maut. Dia telah bangkit mengalahkan segala musuh-musuh kita. Makanya kita adalah iblis yang sudah dikalahkan. Iblis sudah dikalahkan bagi kita. Karena saudara tidak perlu takut terhadap iblis. Iblis ada di bawah telapak kaki kita. Itu firman Tuhan katakan. Dalam nama Yesus, saudara dan saya bisa mengusir setan. Ada orang yang kerasukan, usir dalam nama Yesus. Orangnya jangan diusir, setannya aja diusir, saudaraku, ya. Orangnya tidak usah diusir, ya. Bebaskan dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Saudara dan saya telah dilayakkan dan telah diberi hak untuk menggunakan nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Karena saudara dan saya telah ditebusnya oleh darahnya yang berkuasa, darahnya yang mahal, darahnya yang indah, yang tiada taranya, saudaraku. Itulah keadaan saudara dan saya di hadapan Tuhan hari ini. Itulah keadaan saudara dan saya di hadapan Tuhan hari ini, berharga, mulia, indah. Ya, makanya jangan anggap diri saudara tidak berharga. Lihat diri saudara menurut penilaian Tuhan, bukan menurut penilaian manusia, tapi menurut penilaian Tuhan. Yusuf itu menurut penilaian manusia adalah orang yang gagal. Tapi kita lihat di dalam Alkitab, selagi dia tidak berpakaian, hanya pakaian seadanya, selagi tangannya diikat, dia dibawa di perjalanan ke tanah Mesir. Saat itulah firman Tuhan berkata, Yusuf adalah seorang yang berhasil karena Tuhan menyertai dia. Dalam keadaannya seperti itu, firman Tuhan katakan dia orang yang berhasil karena Tuhan menyertai dia. Padahal dia sedang diborgol, sedang tidak pakai baju, sedang dijadikan budak. Tapi firman Tuhan berkata dalam keadaannya seperti itu, Yusuf adalah orang yang berhasil, orang yang senantiasa berhasil karena Tuhan menyertai dia. Dalam keadaan seperti itu, secara pandangan mata, dan apa yang firman Tuhan katakan, memang dia orang yang berhasil. Akhirnya dialah yang memerintah di Mesir, saudaraku. Dan olehnya lah Mesir juga diselamatkan dari bahaya kelaparan. Demikian juga saudara-saudaranya akan datang kepadanya untuk mendapatkan makanan pada waktu bahaya kelaparan mengancam mereka di negeri Kanaan. Dan Yusuf itu adalah gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yusuf
itu adalah gambaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dia menjadi juru selamat bagi orang-orang Mesir dan bagi saudara-saudaranya. Dia adalah gambaran daripada Yesus itu sendiri. Menjadi juru selamat yang memberikan roti hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dalam dirinya ada hidup yang kekal. Yusuf pun waktu dia ada di Mesir, dialah penyedia roti kehidupan kepada orang-orang Mesir dan kepada saudara-saudaranya yang datang dari negeri Kanaan. Kalau tidak ada Yusuf, semua bangsa Mesir akan mati. Semua saudara-saudaranya juga akan mati karena tidak ada lagi makanan yang boleh dimakan, saudaraku. Tapi dengan adanya Yusuf, mereka diselamatkan. Yesus telah memberikan kepada kita tubuhnya sendiri menjadi roti hidup bagi kita, sehingga kita memiliki hidup yang kekal di dalam kita. Hidup yang kekal diberikannya, hidup kekal yang pasti, terjamin keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan Paulus katakan, ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, dan dia telah dibangkitkan untuk kebenaran kita. Sehingga saudara dan saya hari ini orang yang telah dibenarkan Tuhan, dan saudara dan saya hari ini dijadikan dalam pandangan Allah sama seperti Yesus. Dan betapa hebat kuasanya bekerja di dalam orang-orang yang percaya. Apa yang membatasi kuasanya yang hebat bekerja dalam kita? Ketidakpercayaan kita, saudara. Ketidakpercayaan kita, itulah yang membatasi kuasanya yang hebat. Itu maka kita perlu, saudaraku, semakin hari semakin beriman, semakin hari semakin mengenal Yesus dalam hidup kita, supaya kita mengenal dia dalam